Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena sebab rahmat serta karunia-Nya kita dapat menikmati kehidupan kita hingga saat ini. Kedua kalinya selawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab dia telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu zaman yang kita alami pada saat sekarang ini. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema pentingnya sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa? Sebab sholat adalah pondasi agama. Kita ibaratkan seperti rumah. Suatu rumah akan berdiri kokoh ketika ia memiliki pondasi yang kokoh. Begitu juga dengan agama. Agama akan menjadi agama yang kokoh ketika ia memiliki pondasi yang kokoh. Pondasi dari agama Islam adalah sholat. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat, sebab sholat adalah pondasi dari agama Islam. Ketika ia dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka ia akan dapat melaksanakan ibadah agama Islam yang lainnya pula dengan baik. Namun ketika ia tidak dapat melaksanakan sholat dengan baik, maka ia akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah agama Islam yang lainnya. Kemudian juga seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dari sini dapat kita fahami bahwasanya sholat ini memiliki posisi spesial tersendiri dalam Islam. Mengapa? Sebab dengan melaksanakan sholat, manusia akan merasakan suatu kedamaian, dan dengan sholat ini pula ia akan dapat terkoneksi langsung kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya tujuan dari Allah menciptakan manusia itu hanya untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Salat adalah cara untuk menyembah Allah. Dengan salat, maka manusia akan terkoneksi langsung dengan Allah. Ia akan dapat mengadukan segala sesuatu yang ia inginkan, segala sesuatu yang ia keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat memiliki banyak sekali manfaat. Seperti contohnya, dari sisi spiritual, dengan salat maka akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan salat dapat mencegah manusia dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat ini maka akan menjadi benteng pembatas manusia dari kemaksiatan dunia. Tidak hanya dari sisi spiritual, salat juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan tersendiri. Seperti banyak sekali riset-riset yang membuktikan bahwasanya salat, dalam gerakan-gerakan salat itu memiliki banyak sekali manfaat di sisi kesehatan. Contohnya, dapat melancarkan peredaran darah, kemudian juga dapat mengurangi nyeri-nyeri pada sendi-sendi dan otot. Namun mirisnya, dalam kehidupan modern ini, kita banyak sekali menemukan manusia-manusia yang meremehkan sholat. Mereka merasa bahwasanya melaksanakan sholat itu sia-sia, tidak ada gunanya. Mereka merasa bahwasanya melaksanakan sholat itu hanyalah membuang-buang waktu. Mereka merasa mereka tidak perlu melaksanakan sholat karena segala sesuatu yang mereka inginkan setelah terpenuhi. Mereka memiliki uang, mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki kebahagiaan. Mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan sholat lagi. Miris memang, namun itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Banyak sekali dari mereka yang menggampangkan sholat hanya karena kesibukan yang mereka
hadapi. Padahal melaksanakan sholat itu tidaklah memakan waktu yang berjam-jam. Mereka hanya perlu untuk menyisihkan waktu kurang lebih 5 menit untuk melaksanakan sholat. Dan 5 menit itu bukanlah waktu yang panjang. Kita memiliki waktu 24 jam dalam sehari, dan kita hanya perlu menyisihkan 25 menit kita dalam sehari untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk meminta ketenangan, untuk meminta ketenangan hati, kebahagiaan kepada Allah. Mengapa seperti itu saja sangat sulit untuk dilakukan? Padahal seluruh kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, kenikmatan yang kita dapatkan saat ini itu hanyalah titipan dari Allah. Itu semua bisa ditarik, itu semua bisa diambil oleh Allah sewaktu-waktu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali kemudahan dan keringanan dalam kehidupan kita. Contohnya saja dalam sholat. Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita dapat melaksanakannya dengan duduk. Ketika tidak sanggup dengan duduk, dapat melaksanakannya dengan berbaring. Ketika kita tidak sanggup juga dengan berbaring, maka bisa juga melaksanakannya dengan isyarat mata. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa. Ketika kita tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, kita bisa menggantinya dengan mengqadoknya, atau bisa dengan membayar fidyah. Kemudian juga jika kita melihat kilas balik dari diperintahkannya sholat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita tahu dari sejarah bahwasanya awalnya Rasulullah itu diberikan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun karena Rasulullah tahu bahwasanya hambanya ini tidak sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari, maka Allah memberikan keringanan, kemudahan untuk melaksanakan sholat hanya 5 kali dalam sehari. Sungguh begitu banyak sekali kemudahan, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Namun mengapa hanya untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari saja kita merasa keberatan? Maka dari itu, marilah kita terus memperbaiki diri, marilah kita terus memperbaiki sholat, marilah kita terus beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah lah tempat kita untuk berdoa, meminta, bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.